Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban kama yaliqu bi jalalihi wajhihil karim wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa nasara ummah wa jahada fil islami haqqa jihadih. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على نبينا وشفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته وبدعوه أما بعد. Alhamdulillah wa syukurlah jamaah yang dimuliakan Allah. Tentu kebersyukuran menjadi bagian penting di pagi hari ini yang selalu terucap dalam lisan kita, dan Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin kita bisa menikmati anugerah ini. Dan tentu anugerah waktu luang yang Alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ke dalam majelis ilmu. Dan mudah-mudahan dengan wasilah ilmu yang kita selalu dapatkan dari para guru kita menjadi bagian untuk mendapatkan ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah untuk tercurah kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk para sahabatnya, untuk keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu menegakkan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Semoga yang dengan Allah di pagi ini, Alhamdulillah kita kembali berjumpa di Ahad ketiga ya, bersama guru kita Abang Saifullah. Beliau seorang advokat yang Alhamdulillah banyak sekali memberikan eh, masukan-masukan ya tentang bagaimana tidak hanya hukum Islam tapi juga hukum yang berlaku di negeri ini, hukum positif ya, disebut juga dengan hukum positif, yang tentu salah satu intisari atau eh, diambil dari hukum Islam, yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang paham dengan bagaimana hukum yang berlaku di negeri ini, dan juga tentu yang paling utama adalah hukum yang ada dalam syariat kita, sehingga inilah yang menjadi pijakan kita dalam segala aktivitas kita. Dan yang menarik di pagi ini kita membahas sebuah tema yang sedang viral gitu ya, tema yang tentu kita tidak terkait dengan apa yang terjadinya. Tapi apa ibrah atau pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari peristiwa yang sudah kita tahu, sebagaimana yang ada dalam undangan kajian, ada seorang eh, apa murid yang ketahuan merokok kemudian ditampar oleh kepala sekolah gitu ya, dan akhirnya menjadi ramai sampai dinonaktifkan oleh gubernur, bahkan turun tangan ya setelah ramai di viral di media sosial. Tapi juga akhirnya gubernur menahan, kembali mengaktifkan sang guru, sang kepala sekolah, setelah juga ramai-ramai dihujat oleh netizen. Dan luar biasa ternyata kekuatan netizen ini bisa mempengaruhi satu kebijakan. Dan yang paling menarik juga ternyata tidak sampai di situ ya. Bagaimana pelaporan terhadap seorang kepala sekolah ini yang mungkin bermula dari orang tuanya yang tidak terima anaknya ditampar gitu ya, dan kemudian melaporkan ke ke polisi, dan saya nggak tahu, mungkin kasus hukumnya malah belum berjalan gitu ya, lebih ramai di media sosial. Eh, Banyak yang mendukung sang kepala sekolah, bahkan konon dapat hadiah umroh gitu ya, Masya Allah. Dan ini tentu bagian yang paling penting, apalagi di grup ini ada banyak guru ya, ada Bu Dedarmi, ada Bu Yuria, yang sehari-hari eh, bergelut dalam dunia pendidikan, dan mungkin yang lainnya juga, yang tentu mendidik adalah kewajiban kita sebagai orang tua yang harusnya menjadi amanah besar yang harus kita jalankan. Tapi bagaimana dengan apa yang terjadi? Nah, inilah insya Allah akan dibahas, tidak hanya aspek pendidikannya yang mungkin jadi bahan diskusi, tapi juga dari aspek hukumnya. Karena sekarang ini apa-apa lapor polisi gitu ya. Apa-apa lapor polisi. Kalau dulu mungkin saya tidak tahu, tidak pernah punya pengalaman lapor polisi, jadi tidak tahu bagaimana sebuah prosedur, bagaimana melaporkan kasus terhadap polisi. Kalau dulu hanya pencurian, kalau sekarang ini
masalah kekerasan yang mungkin dianggap sepele ini juga langsung lapor ke polisi ini. Nah ini insya Allah guru kita Abang Saifullah akan menjelaskan bagaimana sesungguhnya sih pelaporan terhadap polisi yang seharusnya kita eh, ketahui gitu ya. Saya persilakan ke Abang Saifullah, Masya Allah yang pagi ini sudah ditemani secangkir kopi, teh, atau air putih atau apa ini? Masya Allah. Alhamdulillah, syukurlah. Gimana sehat, Abang? Alhamdulillah sehat, Pak Khalid. Masya Allah, tabarakallah. Baik, jamaah yang Allah, kita siapkan diri kita untuk sama-sama menyimak dan kita menjadi manfaatkan ya momen untuk juga berdiskusi dengan guru kita, Abang Saifullah. Fadlatul masykurah, silakan Ustaz. Ya, makasih Pak Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأعلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين وأهل الصدق والوفاء. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa bersama dalam kajian hukum. Nah, kajian hukum yang akan kita bahas pada pagi ini adalah menyikapi mengenai fenomena yang terjadi di Indonesia tentunya, di mana angka kenakalan remaja yang bukan sesuatu yang unik sebenarnya, tapi malah menjadi biasa gitu di belakangan hari ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Kholis, ada kasus belakangan terjadi orang tua melaporkan seorang kepala sekolah di mana anak dari orang tua yang melaporkan itu ketahuan merokok, kemudian terkena reaksi ya dari kepala sekolah berupa tamparan. Ada pula terkait orang tua yang melaporkan seorang guru karena tidak terima anaknya dituduh mengkonsumsi narkoba. Ada beberapa kasus tentunya yang terjadi di Indonesia dan inilah yang akan kita simak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena seperti ini sebenarnya siapa sih yang salah? Kalau kita melihat kejadian-kejadian ini, tentu kita harus melihat faktor-faktornya. Penyebab penyebab kenakalan remaja itu apa aja? Yang pertama, ini ada hubungannya dengan majelis kita nih, Majelis Keluarga Indonesia. Yang pertama tentunya adalah faktor yang menjadi penyebab timbulnya kenakalan remaja ya bermula dari keluarga. Karena apa? Karena keluarga sebenarnya kan fondasi utama seseorang itu mendapatkan pelajaran. Keluarga itu institusi dasar non formal yang mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma yang akan dibawa si seorang anak nih, anak-anak kita ini ke lingkungan yang lebih besar lagi. Apa lingkungan pertemanan, terus di masyarakat lainnya. Kalau di keluarga pendidikan tersebut kurang didapati oleh anak, maka bisa jadi anak-anak akan mencari hal yang lain yang belum dia tahu di luar. Jadi
kalau saat ini Bapak Ibu mendapati anak-anak Bapak Ibu yang bertanya kepada Bapak Ibu, maka bersyukurlah karena justru Bapak Ibu itu harus khawatir ketika anak-anak kita sudah tidak lagi bertanya kepada kita. Nah, berarti ada sosok lain tuh yang menjadi tempat dia bertanya. eh Setelah keluarga tentunya faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan eh, seberapa eh, banyak lingkungan yang bisa menyebabkan dia melakukan hal-hal tertentu itu tergantung eh, lingkungan kita. Makanya ada kaidah tuh sebelum mencari rumah maka lihat dulu tetangga-tetangganya. Biar kobledar gitu ya. Jadi tetangga dulu sebelum rumah gitu. Kita lihat nih lingkungan kita seperti apa. Kalau misalkan pengen punya lingkungan baik, ya carilah lingkungan yang di sekitarnya secara sosial baik gitu kan. Secara agama juga baik, maka insya Allah akan berlaku baik juga di lingkungan. Jangan kemudian eh, kalau kita misalkan tinggal di sebuah lokalisasi, ya mau nggak mau anak-anak yang masih kecil itu ya akan belajar, akan mengetahui gitu bagaimana kegiatan para orang-orang yang sering kali bermain dengan nyerempet-nyerempet masalah hukum gitu. Baik narkoba, prostitusi ataupun kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum lainnya. Selanjutnya setelah keluarga, terus lingkungan, terus kemudian ada pergaulan dengan siapa dia bergaul karena di lingkungan itu kan ada sekelompok pergaulan ya, dia berteman dengan siapa. Kemudian eh, ketika berteman orang tua harus tahu betul kira-kira orang-orang yang menjadi temannya itu sering apakah pernah mengkonsumsi narkoba, apakah pernah mabuk-mabukan atau apalagi pernah melakukan seks bebas. Nah, itu harus menjadi kontrol keluarga. Sekali lagi ini menjadi konsep yayasan kita nih, Majelis Keluarga Indonesia. Selanjutnya adalah sekolah. Nah, sekolah ini juga perlu dilihat kenakalan remaja memang seringkali bermula dari lingkungan sekolah. Kenapa dari lingkungan sekolah? Kalau zaman saya dulu tahun 90-an lah, 95, 96 gitu. Ini maaf-maaf nih kalau ada yang sekolah di STM. Dulu yang namanya STM itu sekolah teknik mesin ya dulu namanya. Itu yang namanya tawuran pelajar itu sudah biasa banget. Sudah biasa banget. Jadi anak-anak STM itu ya bahkan kalau misalkan ada siswa yang tidak ikut eh, tawuran gitu, itu dianggapnya cemen gitu, cemen. Suwi-suwi. Sekarang ada juga sih sekolah-sekolah tersebut yang ikut tawuran dan bahkan tersebar bukan cuma STM aja. Kalau kita ngelihat di media sosial, di televisi, ada bahkan anak-anak STM atau bahkan anak-anak sekolah Islam juga ikut-ikutan begitu demi mencari jati dirinya. Padahal kalau dia ingat sedikit gitu, ketika kena sabetan pedang, kena kena sayatan apa namanya benda tajam lainnya, kena lempar benda tumpul, yang rugi itu mereka sendiri. Pertama, yang kedua, yang rugi siapa? Orang tua mereka. Jadi lagi-lagi orang tua itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan anaknya. Mulai dari mencari sekolahnya, mulai dari melihat siapa teman-temannya, dan betul-betul dilihat. Sehingga
ketika dari keluarga tadi orang tua sudah melakukan kontrol terhadap apa yang akan dilakukan anak-anaknya, maka eh, insya Allah yang namanya kenakalan remaja itu bisa diminimalisir seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin eh, saya ingin bertanya nih pada jamaah yang hadir nih. Coba saya lihat dulu ya. Eh, yang menjadi guru selain Bu Dedarmi siapa? Adakah selain Bu Dedarmi yang menjadi guru? Bu Yuria. Yuria, Ibu siapa? Bu Yuria, Bu adiknya Yulia. Bu Darmi nih. Hadir Ustaz. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam Ustaz. Bu Yulia, Ya, saya mau Ustaz. sharing, minta Bu Yulia sharing sedikit nih terhadap kenakalan remaja yang dihadapi Bu Yulia selaku pendidik, khususnya di sekolah ya. Nanti saya akan undang beberapa guru lainnya atau beberapa pendidik lainnya supaya apa? Supaya pengalaman dari para guru, para pendidik ini saya dapat menyampaikan mitigasi risiko hukumnya. Jadi terhadap kenakalan seperti itu harusnya guru seperti apa begitu? Ya, monggo Bu Yulia. Kalau Yang Bu Yulia yang alami. yang kita alami di sini ya Ustaz ya. Ya, Kalau di tempat saya karena saya mengajar di pesantren ya Ustaz ya. Masya Allah. Jadi paling kenakalan mereka kalau mereka jenuh mereka kabur Ustaz. Kadang kaburnya hanya jajan atau kadang ketika rental PS itu sedang marak mereka ke sana. Terus yang sering kali mereka nggak kabur, tapi mereka itu merokok Ustaz di kamar mandi biasanya kalau pas kita sedang sidak, sedang keliling. Kenakannya banyaknya itu untuk saat ini ya, untuk saat ini. Walaupun ada beberapa kejadian yang agak serius juga gitu. Ketika ada tetap di kelas juga suka ada aja Ustaz yang saling ledek, paling gitu Ustaz. Saling ledek sampai terkadang memicu kemarahan yang lainnya gitu. Ya. Terus pernah juga yang agak serius ketika ada adik kelasnya yang lagi tidur karena jengkel, ketika terbangun mungkin dia nggak berani karena posturnya lebih besar, ketika itu dipukul. Ada itu kejadian itu tahun lalu itu kalau nggak salah tahun lalu. Sampai pihak Di pesantren pesantren. mana Bun? Ya, Ibu di pesantren mana? Darul Ulum Lido Ustaz. Oh Lido. Iya Ustaz. Masya Allah. Itu saya punya sepupu juga, alhamdulillah udah lulus dari Darul Ulum Lido gitu. Oh, Namanya Restu, beberapa tahun lalu tuh. Iya iya Ustaz. Masya Allah, ternyata ada gurunya sepupu saya di sini. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Bu Darmi, coba Bu Darmi. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, soalnya agak serak-serak ember, lagi flu. Nah. Ini makan tahu rebus insya Allah langsung sembuh tuh. Iya Ustaz. Direbus tapi. Iya, insya Allah. Saya ngajarkan dari sejak masih kuliah Ustaz ya. Pernah ngajar dari sekolah yang mungkin secara itu dibilang sekolah abal-abal lah secara status sosial gitu kan. Pernah PL di sekolah yang katanya sekolah high class gitu ya. Rata-rata memang Ustadz kenakalan siswa itu sebetulnya berakarnya ya sebetulnya ya backnya tuh ke keluarga Ustadz ya, ke keluarga itu satu sebetulnya. Dan sekarang tuh Ustadz, kalau dulu kenakalan anak tuh dulu saya mulai ngajar di sekolah negeri itu tahun 97 ya Ustadz ya, 97.
Dulu masih sering marak tawuran gitu Ustadz ya, tawurannya masih ya bocah-bocah lah gitu. Kalau anak SMP mah ya, belum sampai kayak sekarang Ustadz kan, sekarang tuh tawuran sampai pakai sajam dan segala jenisnya gitu kan. Udah tidak ada urat pakutnya. Sebetulnya memang tadi seperti Bu Yurah ini Ustadz ya, paling merokok misalkan, merokok sama itu di kamar mandi biasanya, izin keluar biasanya kamar mandi. Itu kalau anak laki-laki ya Ustadz ya. Lalu malak adik kelasnya biasanya itu senioritas gitu kan. Itu kalau yang laki-laki. Ya kalau yang perempuan sebenarnya nggak laki-laki sih Ustadz ya sebetulnya. Perempuan pun sekarang maaf. Sekarang banyak kejadian siswa yang maaf banget gitu ya sampai dia melakukan hubungan hingga dia hamil gitu lah. Saya pernah ngalamin itu, ada siswa yang seperti itu. Kita terkaget-kaget Ustadz ya. Kenapa dia bisa hamil nggak ketahuan sama orang tuanya gitu kan. Kok ya Nah, bisa itu dia. misalkan kalau duluan gurunya misalkan gitu ya. Seperti itu ya sebetulnya. Semua kembali ya ke keluarga Ustadz, dasar agama sebetulnya kan Ustadz. Karena ada anak yang usia SMP itu dia tidak bisa baca Quran. Saya pernah tuh, anak ini kenapa ya? Di sekolah saya tuh ada kebiasaan ngaji tiap hari, pembiasaan juz amma Ustadz ya. Dia kok nggak kalau setiap baca Quran kok dia nggak iyeng kalau bahasa orang Betawi mah ya. Kenapa Ya, nih iya. anak? Nggak iyeng Betawi Ustadz ya. Saya tanya kan saya deketin, ingat banget saya. Kamu kenapa? Ternyata dia kenapa nggak cuek gitu? Ternyata dia memang nggak bisa gitu loh. Saya tanya kan, agama kamu kan Islam gitu. Saya tegur tuh, saya giniin yang nggak bisa ngaji itu. Kan dia jadi mengganggu yang lain kan Ustadz ya. Hmm. Tapi ibu nih kalau punya ibu misalkan punya anak gadis nih, kalau ada anak laki-laki yang mau sama anak ibu tanya nggak bisa ngaji nggak jadi deh ibu sama ibu tolak kata saya gitu ya. Ya. Sejak itu anak saya tegur seperti itu, maksudnya saya ledekin seperti itu. Anak itu ternyata terus berusaha belajar ngaji, dia sampai privat kalau nggak salah tuh. Pokoknya dia sampai akhirnya dia belajar ngaji, alhamdulillah. Ya, jadi sebetulnya kembali Alhamdulillah. semua bersumber keluarga, Ustadz. Seperti omongan-omongan kotor, kasar itu. Karena maaf, saya mungkin guru yang termasuk yang itu tuh yang kemarin viral. Saya pernah nampar siswa, Ustadz. Pernah saya nampar. Waktu itu saya masih gadis ya, Ustadz ya, masih masih inilah masih unyu-unyu lah. Saya lewat, saya disuitin Ustadz. Saya marah banget kan Ustadz ya. Saya Ya. marah banget. Waktu itu sekolahnya sekolah Islam gitu loh kan. Saya balik kan, siapa nih yang nyuitin? Ngumpet anaknya lari. Saya makin marah kan, gak mau ngaku. Akhirnya Hmm. ketangkeplah tuh anak mas saya. Mungkin saya juga silap, saya tampar tuh saat anak laki-laki itu ya. Ingat banget, saya kalau ingat sekarang, astagfirullahaladzim, kata saya gitu ya. Eh, Ternyata ya anak itu pas saya telusuri, jadi itu kelas 2 kejadiannya, kelas 2 SMP. Pas kelas 3 SMP, wali kelasnya saya, Ustadz. Anak itu yang saya tampar itu wali kelasnya saya. Pas saya tahu ternyata dia ya kembali keluarga yang kurang harmonis gitu, Ustadz. Oh, Dia sering ngetrek-ngetrek, seperti itu. Jadi sebetulnya intinya memang dari keluarga, Ustadz rata-rata. Pokoknya sampai siswa saya, jadi maaf, apa, ya kayak gitu sebetulnya dari keluarga yang kurang beres gitu. Seperti itu. jadi jadi memang dari dua orang pendidik yang barusan ngobrol gitu ya, emang keluarga itu menjadi faktor utama juga ya. Seberapa besar masalah agama disampaikan di keluarganya, masalah moral disampaikan di keluarganya, seberapa besar orang tuanya itu menjadi panutan bagi anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, eh, setidaknya dalam masalah kenakalan remaja di lingkungan sekolah itu ada eh, tiga sedikitnya ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama adalah tentunya KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana setiap orang itu yang sudah cakap hukum, dalam hal ini berarti kalau kita ngomongin sekolah yang sudah cakap hukum itu orang-orang yang sudah cukup umurnya dan siapa dia ya kalau di sekolah itu ya biasanya ya guru dan semua tenaga-tenaga yang ada di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Yang
selanjutnya adalah undang-undang tentang guru dan dosen itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, dan ada juga undang-undang yang terakhir nih yang penting juga, Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Nah, kalau melihat undang-undang tersebut, maka semuanya itu punya pegangan seperti di Undang-Undang Pendidikan. Itu di pasal 3 kalau kita lihat di pasal 3 itu tentang tujuannya, maka pendidikan itu kan bertujuan untuk mengembangkan manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ada klausa berakhlak mulia. Kemudian karena ada klausa itu, maka guru wajib menerapkan kedisiplinan, begitu kan? Menerapkan kedisiplinan itu dasar dari para guru pendidik untuk memberikan hukuman gitu kepada siswa-siswinya yang ada di sekolah. Namun kemudian Bapak Ibu memang menjadi masalah lain ketika hukuman yang diberikan oleh pendidik itu akhirnya kelewatan, misalkan kelewatan. Kalau sekedar sekedar mungkin nyubit, jewer itu biasa ya. Cuma kalau sampai melukai fisik gitu, melukai fisik dalam arti yang bukan beberapa waktu langsung hilang rasanya begitu. Kalau dicubit, dijewer kan paling 30 menit sudah nggak berasa lagi tuh rasa cubitannya, rasa jewerannya. Paling rasa malunya aja. Tapi kalau sampai misalkan dipukul dengan besi begitu, atau disuruh sesuatu sampai dia tidak bisa berjalan begitu, nah itu menjadi hal lain, itu akan berisiko terkena Undang-Undang Perlindungan Anak tadi. dan juga bisa terkena pasal penganiayaan di undang-undang di KUHP seperti itu. Tapi hal yang dilakukan oleh guru, makanya kemudian di sekolah itu penting sekali melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan hukum, baik itu penyuluhan hukum khusus untuk para pendidik dan tenaga-tenaga sumber daya manusia lain di lingkungan sekolah, ataupun penyuluhan hukum terhadap siswa-siswi itu sendiri, supaya hal-hal seperti kejadian yang belakangan ini tidak terus berulang. Kalau kita lihat dari kasus yang seorang guru viral, ada seorang guru viral tuh didatengin sama sama orang tua siswa, di mana gurunya itu dilaporkan ke Polrestabes Palembang ya kalau nggak salah, ke Palembang. Itu orang tua tidak terima kalau anaknya dituduh mengkonsumsi narkoba seperti itu. Padahal kalau ditelusuri, karena orang tuanya tidak terima, didatanginlah segala macam itu, kemudian orang tuanya melapor gitu ke polisi. Nah, padahal yang kejadian itu awalnya itu adalah dari laporan polisi bahwa di sekolah tersebut ada ada 2 siswa yang
diduga mengkonsumsi narkoba seperti itu. Nah, itu sebenarnya awalnya karena ada dugaan tersebut, akhirnya si orang si guru tadi memanggil 2 orang dan mereka mengakui itu. Mereka mengakui sendiri bahwasanya pernah beberapa kali mengkonsumsi narkoba. Nah, karena itu kemudian di apa namanya? Cuma pada waktu pengakuan itu direkam tuh sama guru yang bersangkutan. Entah kenapa katanya rekamannya itu beredar. Nah, eh, ketika ada rekaman video, ada peredaran video ini yang ingin saya tekankan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam proses konseling di sekolah, misalkan ya di sekolah atau dimanapun, misalkan ada Bapak RT di sini atau Ibu RT, ada warganya yang melakukan kenakalan remaja itu seperti mengkonsumsi narkoba. Ketika konseling, ketika advokasi begitu, ketika misalkan direkam itu hati-hati. Dokumen yang direkam tersebut tidak boleh kemudian disebarkan secara umum seperti itu. Bagaimanapun caranya, hati-hati karena orang yang pertama kali nyebar, orang yang pertama kali membuat dan orang yang pertama kali nyebar itu akan terkena undang-undang ITE itu nanti. Karena apa? Hal tersebut tidak boleh masuk juga sih deliknya pencemaran nama baik atau dia ngerasa dirugikan lah. Kenapa? Itu kan hal-hal kenakalan itu menjadi hal pribadi dia sebenarnya. Maaf, nyalain. Menjadi masalah dia. Ketika disebar itulah kemudian menjadi masalah hukum. Nah, Bapak Ibu sekalian ketika melakukan advokasi, konseling itu kalau misalkan butuh bukti, nah itu harus menggunakan device yang khusus sebenarnya. Kayak RT harus ada device RT, sekolah harus ada device sekolah. Seperti misalkan handphone sekolah atau kamera sekolah. Dan itu cukup disimpan sampai suatu saat dan mesti kalau sudah damai gitu, sudah selesai, sudah clear, itu harus dihapus gitu. Jangan sampai orang sudah damai, si anaknya sudah tobat, sudah baik gitu. Nah, itu kemudian disebar ulang sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, ada lagi yang kejadian yang tadi, yang kepala sekolah menampar apa namanya, menampar salah satu muridnya yang kedapatan merokok. Kalau di zaman saya kecil gitu ya, hal itu sudah biasa sebenarnya. Ketika kita melakukan kenakalan gitu di sekolah, ketahuan sama ustadz gitu, yang namanya dijewer, ditampar itu udah biasa gitu. Dan menjadi, ya baik lagi ke keluarga tadi ya. Anak kita jangan apa-apa ngadu ke orang tua yang padahal itu adalah kesalahan dia. Jadi pelajaran kejujuran nih penting banget di keluarga. Ketika si seorang anak itu melakukan kesalahan, kemudian mendapatkan sanksi di sekolah, tapi ketika pulang dia mencoba mencari pembelaan melalui pembenaran pribadinya. Dia mengarang cerita, dia berbohong, tidak lagi jujur. Akhirnya orang tua menyerap informasi yang tidak utuh, yang tidak benar gitu. Ketika orang tuanya menyerap informasi yang tidak benar, maka reaksinya pun menjadi tidak benar. Alhasil si orang tua tiba-tiba naik pitam, datang ke sekolah, bahkan banyak juga yang tidak datang ke sekolah, langsung apa-apa datangnya lapornya ke polisi. Padahal sekali lagi, kalau yang namanya
apa namanya, seluruh kegiatan yang diakibatkan di sekolah, Bapak Ibu sekalian, orang tua, kita sebagai orang tua, jangan pertama yang dilakukan itu langsung masuk ke instansi kepolisian, tapi tabayun dulu ke sekolah. Jangan-jangan apa yang disampaikan anak kita lah yang salah gitu. Apa yang diperbuat anak kita lah yang menyebabkan dia mendapatkan hasil-hasil yang tidak diinginkan gitu. Seperti itu. Kalau cara-cara memberikan sanksi disiplin kepada anak itulah, kepada anak-anak siswa dan siswi itu yang mesti disusun benar-benar, dan itu mesti diketahui semuanya. Jangan sampai ada tindakan-tindakan di luar kontrol, di luar hal yang dibenarkan atau sudah diatur dalam peraturan sekolah. Bapak Ibu sekalian, saya beberapa waktu belakangan ini menjadi salah satu konsultan hukum sebuah pendidikan. Pendidikannya itu bergerak di model sekolah alam. Nah, kalau kita tahu sekolah alam itu risiko mengenai kecelakaan itu lebih besar ya daripada sekolah-sekolah biasa, dari sekolah SD, dari sekolah-sekolah yang lainnya. Karena setiap hari dia sekolahnya memang di alam. Dia pakai sepatu bot misalkan ketika ke lapangan, dia naik-naik pohon, itu sudah biasa. Dan kejahilan-kejahilan, kenakalan-kenakalan quote unquote ya, masih yang di sebatas bercanda anak-anak siswa itu tingkatnya memang lebih risikonya lebih tinggi dibanding sekolah lain. Seperti itu. Nah, dalam hal ini misalkan di sekolah alam ada anak yang ketika naik ke pohon gitu, terus teman yang lainnya nakal gitu, ditarik-tariklah kakinya sehingga dia jatuh, lecet lah, berdarah pelipisnya segala macam itu. Jangan kemudian si orang tua nih ketika mendapati anaknya robek, jatuh gitu, lebam-lebam, jangan kemudian langsung ujuk-ujuk lapor polisi. Ini kelalaian sekolah begitu. Jangan seperti itu. Harusnya dilihat dulu secara kekeluargaan. Sebenarnya kronologisnya seperti apa sih, kan begitu. Nah, di pihak sekolah juga, ketika saya menjadi konsultan hukum, itu sudah kita berikan disclaimer gitu. Ketika orang tua mendaftarkan anaknya di sekolah alam, maka di situ ada pernyataan-pernyataan bahwasanya orang tua mengikuti segala model pendidikan sekolah alam. Bahwasanya orang tua mengetahui ketika di sekolah alam ada risiko-risiko seperti itu. Kayak misalkan ketemu ular itu sudah biasa tuh di sekolah alam. Di sekolah alam di Depok yang saya bersamai itu, saya ngelihat beberapa kali biawak gitu besar-besar, dan saya tanya, kok banyak biawak? Biarin, ini kan sekolah alam. Mereka itu menjaga rantai makanan ya, karena ada biawak, jadi telur-telur ular itu dimakan sama biawak, jadi ularnya tidak bisa berkembang biak. Kalau biawaknya kita tangkap dan kita buang, maka telur-telur yang ada di alam itu, telur-telur ular ya, itu akan menetas dan yang banyak nanti malah jadi ular begitu. Dan itulah hal-hal yang harusnya sudah dipersiapkan kita, baik itu di sekolah, selaku pendidik ya, ada mitigasi risiko hukum. Yang tadi saya sampaikan, caranya gimana? Bikinlah penyuluhan hukum terhadap tenaga pengajar, tenaga SDM lain yang ada di sekolah. Yang pertama khusus mereka, yang kedua khusus buat pelajar. Yang kedua tentunya yang paling utama ya, bukan yang kedua, harusnya yang paling utama adalah di keluarga.
ketika ada masalah yang terjadi, jangan ujuk-ujuk langsung ke kepolisian. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin disampaikan, di-share bareng terkait fenomena yang terjadi belakangan ini di sekitar kita. Ya, Ustaz Khalid. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Jadi soal sedikit-sedikit lapor polisi ini memang punya banyak konsekuensi, Ustaz, ya. Tidak kemudian Ya, dalam Islam tentu ada namanya tabayun gitu ya. Seorang tua tidak gampang tersulut emosi gitu ya. Apalagi bisa jadi anaknya berbohong ya. Itu juga menjadi masalah besar ya. Artinya dilebih-lebihkan. Mungkin ditamparnya hanya nggak terlalu keras, kemudian ada sampai mengaku ditendang, kemudian dan ketika lapor polisi pasti akan diminta bukti-bukti saja. Dan itu akan lemah sekali ketika hanya laporan secara lisan tanpa ada bukti, misalkan kekerasannya terbuktikan ada bekas luka atau apa. Itu gimana, Sad? Sambil nanti saya menunggu yang lainnya. Ketika lapor polisi itu apakah nanti akan diminta beberapa bukti, ketika tidak ada bukti apakah akan kuat apa enggak, Sad, ketika lapor polisi? ya. Ketika ada bukti kekerasan fisik, tentu yang menjadi modal utama untuk laporan adalah visum ya. Visum yang pertama. Yang kedua adalah saksi-saksi. Kalau visum itu sudah ada, maka dan saksi-saksi ada gitu melengkapi, maka besar kemungkinan kasus tersebut akan lanjut begitu dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Kalau sudah penyidikan inilah kan yang sebenarnya repot. Karena kasihan sebenarnya pihak guru-guru kita gitu yang mendidik ketika harus dihadapi masalah hukum, mereka kemungkinan akan meninggalkan tugasnya sebagai pendidik gitu. Ketika di BAP sekian satu hari itu nggak mungkin mereka bisa mengajar gitu. Dan BAP-nya bukan sekali. Kemudian ketika naik penyidikan, maka mereka bisa masuk lagi di BAP ulang lagi begitu untuk tahap penyidikan pada status tersangkanya. Setelah itu kalau misalkan mungkin ada orang-orang tertentu yang minta orang si pendidik itu, guru tersebut ditahan, kan kasihan tuh. Orang demi yang awalnya niatnya itu untuk menegakkan kedisiplinan, untuk meluruskan kembali kesalahan-kesalahan pelajar, malah tersandung masalah pidana begitu. Nah, yang akan diuji memang nanti adalah di pengadilan sejauh mana si orang tersebut, si orang yang dilaporkan misalkan punya niatan jahat, misalkan benar-benar memukul sampai berdarah atau apa segala macam itu. Itulah diuji di pengadilan. Seperti itu, Ustaz Khalid. Itu apakah ada batasan kekerasan, bukan kekerasan, tindakan pendisiplinan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak saja? Batasannya apa, Sad? Mungkin bisa di-share juga. Bagaimana Jadi batasan? kalau untuk apa namanya fisik untuk penegakan disiplin yang tadi saya sampaikan, besar kemungkinan ketika ada sisa kekerasan gitu yang melekat di tubuh seseorang, maka itu dapat menjadi kasus pidana. Seperti itu. Kalau memang dilaporkan gitu ya. Atau mungkin tidak dilaporkan karena ini menjadi delik umum, pidana biasa, maka bisa aja langsung menjadi kasus pidana. Tapi kalau misalkan kekerasan ringan gitu kayak yang tadi saya sampaikan, dijewer atau ditamparnya juga cuma tampar biasa gitu ya, tidak sampai menyebabkan rahangnya bengkok, bibirnya pecah begitu kan. Nah, itu sepertinya itu akan tidak kena masuk ke pidana seperti itu, Ustaz. Baik.
Baik, nih sambil kita coba diskusi juga dengan jamaah semuanya ya, mungkin juga punya pengalaman serupa. Kalau saya dulu biasa misalkan kalau waktu SD ya, hal yang lumrah ketika didisiplinkan dengan pakai mistar gitu ya, eh, itu hal yang biasa gitu kan. Bahkan mungkin disuruh untuk berdiri berjam-jam ketika anak ketahuan tidak disiplin atau nakal gitu kan ya, ada juga kasus-kasus lain yang itu dulu memang hal yang biasa ketika guru itu melakukan tindakan-tindakan yang sedikit mungkin sekarang ini selalu prosesnya adalah diadukan ke kepolisian. Baik, Teh Nadia silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi kasus yang itu ya, mohon koreksi saya jika saya salah. Jadi, bukankah polisi ini sebelum masuk ke ranah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu tentang perlindungan anak, bahwa tentang melarang kekerasan anak itu, sebaiknya polisi ini kan merunut dulu dari awal gitu kasusnya, anak merokok. Kenapa ditampar karena anak merokok gitu. Nah, seperti apa tamparannya seperti Ustadz yang tadi Ustadz katakan gitu, dan apa penyebab sebelumnya gitu anak itu merokok. Nah, kita bisa kaitkan dengan Undang-Undang Kesehatan. Ada dalam Undang-Undang Kesehatan ini denda di pasal 437 ayat 2. Kalau merokok di kawasan tanpa rokok itu kan ada kena denda. Jadi sebelum itu kan harusnya ada sosialisasi. Ini kawasan tanpa rokok gitu, denda. Dan pada orang tua ini, orang tua yang tidak memberikan pemahaman, mereka yang akan terkena denda. Maksimal denda kan kalau salah 50 juta gitu. Itu koreksi saya kalau saya salah gitu. Jadi sebelum ke situ sebaiknya dipikirkan dulu, seperti misalnya pasal 46 PP nomor 109 tahun 2012 ya, tentang pengendalian zat aditif juga. Nah, itu sosialisasi dan pentingnya pendekatan edukatif, humanis, komunikasi antara sekolah sama orang tua gitu. Itu kan penting banget ya Ustadz gitu. Iya. Itu sih menurut saya. Iya betul, Teh Nadia. Jadi memang setiap laporan kasus-kasus tersebut, pihak kepolisian pasti akan mendalami itu. Sebenarnya kenapa tindakan penamparan itu sampai terjadi, itu pasti didalami. Tapi kemudian ada hal-hal spesial gitu, seperti kita tahu. Kadang-kadang anak-anak pejabat, kadang-kadang anak-anak tokoh begitu kan. Nah, yang menjadi lain ini, guru yang melakukan sesuatu tapi sebenarnya tidak punya niatan untuk benar-benar melukai atau apa gitu, tapi langsung diproses secepat kilat gitu. Sementara proses-proses yang lain yang kasusnya sama itu berjalan ya reguler gitu ya, menunggu antrian gitu, seperti itu. Harusnya memang setiap laporan ya didalami dalam tahapan penyelidikan gitu, sebelum naik ke penyidikan. Terkait undang-undang tadi yang kaitannya dengan undang-undang kesehatan, itu memang memang harus ditelisik juga kenapa mereka ditampar gitu karena merokok di tempat sekolahan. Nah, benar ini penegakan hukum ini menjadi hal penting, tapi kan kita tahu bahwasanya yang namanya penegakan hukum itu sendiri harus dibatasi dengan cara tidak melanggar hukum gitu. Sepakat ya Teh Nadia ya? Siap Ustadz. Sepakat. Jadi memang itulah yang penting kita pelajari jadinya. Ketika kita ingin menegakkan hukum, langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan? Guru-guru yang ingin menegakkan hukum tentang undang-undang kesehatan, misalkan undang-undang tentang perlindungan anak, begitu. Nah, undang-undang tentang Sisdiknas gitu, itu kan sedang berusaha menegakkan hukum, mengikuti undang-undang gitu kan, aturan-aturan yang diberlakukan di negara Indonesia. Tapi semuanya itu tidak boleh kemudian melanggar hukum.
kita menegakkan hukum tapi tidak boleh melanggar hukum. Nah, caranya apa? Ya, tadi kita harus terus mengkaji, memahami literasi hukum, sejauh mana sih si pendidik dapat menerapkan sanksi kepada anak didiknya seperti itu. Sanksi yang sebetulnya paling sanksi yang disarankan adalah sanksi yang mendidik tentunya. Kayak mulai misalkan anak tersebut dididik untuk ketika bersalah maka dia harus membersihkan halaman sekolah begitu. Dan itu masih wajar. Jangan juga ketika bersalah dia harus mengepel seluruh ruangan sekolah dengan cara jongkok misalkan, gitu. Nah, itu sudah tidak wajar tuh yang seperti itu. Hal-hal sanksi yang diterapkan itu pun harus dirumuskan betul-betul gitu oleh pihak sekolah supaya tidak ada ruang-ruang reaksi yang berlebihan. Ketika tidak ada perumusan tentang penegakan sanksi, maka yang terjadi adalah reaksi berlebihan dari personal jadinya. Dari personal. Ketika guru juga kan manusia nih. Ketika guru sedang ada permasalahan di rumah misalkan dengan keluarganya, ini hal private-nya ya. Kemudian datang ke sekolah, dia sebagai pendidik mendapati anak didik yang di depannya tiba-tiba seperti tadi Bude Darmi sampaikan melakukan perbuatan yang tidak seharusnya, catcalling kalau bahasanya disuitin ya Bu Darmi. Nah, itu kan memancing amarah tuh. Untung aja misalkan tamparannya mungkin masih pakai tamparan tangan seorang perempuan yang tetap ketika nampar masih ada belas kasihannya tuh Bude. Tapi kalau Bude Darmi dari rumah lagi megang apa gitu, misalkan megang hapusan papan tulis yang dari kayu, bukan dari plastik ya, dari kayu. Namparnya pakai itu, bah, gitu. Ini bisa pecah-pecah, bisa kena gigi. Mungkin kalau kebetulan anak muridnya lagi goyang giginya, pas kebetulan copotlah tuh giginya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan bahwasanya dalam menegakkan kedisiplinan seorang siswa di sekolah begitu harus dirumuskan betul-betul nih oleh lembaga pendidikan seperti itu. Jadi memang itu penting ya, jadi catatan nih untuk para pendidik nih, ada Bu Darmi, Bu Yuli juga yang lainnya mungkin ya, yang atau anak-anaknya sedang sekolah di sekolah dasar maupun sekolah menengah. Pentingnya ada sosialisasi tentang kebijakan tadi ya, Ustaz ya. Jadi kalau ada hukuman itu jelaskan dasar undang-undangnya pertama, yang kedua peraturan internal dari sekolah itu. Misalkan tadi hukuman yang mendidik, misalkan ketika ketahuan merokok ya disuruh untuk membersihkan kamar mandi, itu kan menarik ya, jadi membersihkan ya. Atau Iya. ada tahapan-tahapan tertentu sejauh. Nah, ini yang mungkin kalau kita kritisi apa yang dilakukan oleh kepala sekolah yang di SMA Cimarga itu, dia langsung spontan gitu melakukan tindakan menampar gitu, walaupun mungkin katanya tidak terlalu keras. Dan walaupun pengakuan si siswa itu pernah ditendang dan wallahu alam kita nggak tahu juga karena nggak ada bukti CCTV-nya, juga ada pengakuan saja ya. Dan pentingnya ini memang peraturan sekolah itu harus diperdetil apa tindakan hukumnya, tindakan-tindakan yang dilakukan dan berkaitan dengan pelanggaran, dan tersosialisasi ke pak orang tua saja. Nah, ini yang penting juga, tersosialisasi ke orang tua sehingga orang tua tahu kalau oh anaknya sudah melakukan kesalahan, dan ketika ada tindakan seperti itu ya harus disepakati bersama gitu ya. Silakan Bu Uni Yuni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Sehat Bu Sri? Alhamdulillah. Kalau saya mau nanya aja dari sisi orang tua aja ya. Nggak mau bahas hukum sih. Nggak ngerti soalnya.
nanya yang ini Ustadz, kadang kan kalau di sekolah itu pasti ada ini ya, ini kebetulan emang terjadi sama anak saya ya, jadi apa, temennya itu, tangannya diiniin pakai pensil, apa pulpen gitu, sampai berlubang dikit kayak gitu kan. Jadi gimana ya Ustadz, harusnya apa sih, ini orang tua gitu, sedangkan kalau misalnya itu akhirnya saya bilang kan ke orang tuanya, sedangkan orang tua yang ituin anak saya itu dia bilang, "Oh itu kan anak-anak, dia juga masih sering main bareng kok," gitu. Padahal itu tuh udah bahaya loh menurut saya. Jadi gimana ya, kita sebagai orang tua biar misalnya apa kita harus menyampaikan sama sama gurunya atau gimana Ustadz? Syukron. Ya, ya Bu Sri, terkait kenakalan anak-anak di sekolah yang tadi disampaikan, itu juga kejadian di apa namanya di sekolah anak saya gitu kan. Nah, yang menjadi penting adalah komunikasi ya, komunikasi antara si kita nih orang tua dengan para pendidik. Ketika ada kejadian tersebut, maka hal yang pertama harus kita sampaikan adalah kita berbicara ke sekolah gitu, ke sekolah, ke guru-gurunya untuk solusi dari kejadian tersebut. Karena walau bagaimanapun juga kita orang tua wajib melindungi anak-anak kita kan dari segala macam bentuk kekerasan, baik yang dilakukan oleh teman-temannya yang kita kenal ya bullying lah berarti ada kenakalan antara teman, dibully lah bagaimana gitu, di misalkan ditusuk pakai pulpen gitu atau pensil begitu. Nah, itu hal-hal tersebut harus kita bicarakan betul-betul dan harus dikomunikasikan dialogis gitu ya. Harus dialog bareng. Pertama, ibu selaku orang tua yang anaknya pernah kena pensil begitu. Terus beserta juga orang tua si pelaku tersebut dan dan ada pihak dari sekolah. Nah, ketika sudah ada permohonan maaf segala macam gitu dan kemudian ada janji dari pihak sekolah bahwasanya hal tersebut tidak akan terjadi lagi, maka itu sudah cukup sebenarnya. Dan harus ada menurut saya ketika ada hal-hal tersebut dibikinlah sebuah dari pertemuan ya, dibikinlah sebuah notulensi yang dipegang bersama bahwasanya kejadian-kejadian tersebut harus dijadikan apa namanya notulensi yang dipegang oleh ibu dan ibu si pelaku juga. Supaya apa? Supaya ini jadi pegangan. Suatu ketika terjadi lagi maka ibu bisa lebih menekan lebih kuat lagi kepada sekolah untuk jangan abai terhadap hal-hal tersebut. Karena ketika sudah ada kejadian, kemudian sudah dimediasi, akan tetapi terjadi lagi, maka itu menjadi abai dan kemudian ada pembiaran berarti kan. Nah, hal tersebutlah yang ketika sudah berkali-kali ya, barulah ya kita mau nggak mau ya itu kalau di sekolah udah nggak apa namanya nggak selesai, nah itu jangan ke polisi dulu, tapi ke dewan pengawas karena kan di sekolah itu semuanya punya dewan pengawas ya di wilayah gitu. Misalkan di Depok gitu, kita lapor ke dinas pendidikannya siapa nih dewan atau pengawasnya yang bertugas begitu supaya nanti pihak sekolah itu ditegur langsung. Hal-hal yang berkaitan dengan seluruh kegiatan belajar mengajar itu menjadi tanggung jawab dari dinas pendidikan terkait seperti itu, Bun. Kalau misalkan di sekolah sudah tidak bisa lagi menangani kasus yang dialami oleh apa namanya siswa-siswanya. Baik. Menarik ini berarti memang langkah-langkah pelaporan itu tidak langsung ke polisi ya. Harus kalaupun ada tindak kekerasan dari pihak sekolah yang mungkin dianggap berlebihan gitu kan, maka
tahap pertama adalah harus dilaporkan dulu ke Dewan Pengawas gitu ya. Dan itulah yang paling penting mungkin sebagai orang tua di sini yang juga banyak anak-anaknya masih sekolah. Karena kita tidak tahu karena beberapa tadi kelemahan di sekolah kita itu kan aturannya tidak detail gitu saja ya. Dan bisa jadi tidak disosialisasikan ke orang tua. Misalkan kalau larangan merokok itu kan memang ada di Permendikbud ya. Nah, kemudian juga jelas sekolah adalah kawasan yang bebas dari rokok. Tapi ketika ada kewajiban guru untuk menegur dan memberikan pendisiplinan, nah ini detailnya kan diserahkan ke pihak sekolah gitu ya. Hmm, nah, itu menarik juga misalkan ada hukumannya untuk lari apa di eh, lapangan sekolah itu kan juga malah menarik ya, bisa jadi lebih positif gitu lah untuk sehat. Baik, silakan jamaah yang ingin juga berkomentar atau memberikan sharingnya, tidak hanya terkait dengan kasus ini, tentu ada kita ngambil hikmahnya apa yang bisa kita dapatkan dari apa yang terjadi saat ini gitu ya. Jangan sampai begini Ustadz Kholis. Ketika semua hal yang terjadi di sekolah itu men-skip gitu proses yang harusnya dilakukan, berdialog dengan pihak-pihak terkait di lingkungan sekolah, tapi di skip langsung ke polisi gitu. Jangan gitu suatu saat nanti para pendidik, para guru itu takut untuk menjadi guru, sudah takut lagi, sudah enggan gitu, nggak berani deh saya jadi guru, masa cuma jewer aja gitu, saya dilaporin, bikin capek, bikin berat, bikin apa, udah besok saya berhenti aja deh. Jangan-jangan seperti itu tuh Iya, ke depan. Naudzubillah min dzalik. Terus kalau misalkan guru-guru udah takut ngajar, sekolah itu tutup itu. Kalau sekolah tutup, kita semua orang tua yang nggak punya waktu untuk ngajar anak-anak kita, maka kita sendiri yang rugi sebenarnya. Siapa yang ngajar anak-anak kita nanti? Seperti itu. Maka yang saya sarankan, yuk kalau misalkan ada masalah, semuanya diselesaikan dengan baik gitu. Karena penegakan hukum di tahapan litigasi bukan berarti itu yang terbaik sebenarnya. Itu yang terakhir. Penegakan hukum di kepolisian, di pengadilan itu yang terakhir. Yang pertama adalah perdamaian, itu yang pertama. Karena ketika sudah berdamai, yang menang dua-duanya, bukan satu pihak, dua-duanya. Kalau di pengadilan, siapa yang menang? Tidak ada yang menang sebenarnya. Yang menang pun dia sudah dikalahkan oleh waktunya. Waktunya disibukkan untuk berperang di pengadilan, seperti itu. Nah, ada yang tadi kalau misal dari awal saya berbicara, ada 3 hal yang mesti kita bedah terhadap apa sih sikap yang harus kita lakukan terhadap kejadian-kejadian di belakang. Yang pertama, bagi orang tua nih, bagi orang tua, ketika ada kejadian-kejadian, yuk introspeksi ke dalam dulu nih, ke keluarga. Introspeksi ke dalam, tanya betul anaknya, jangan sampai informasi yang kita serap itu tidak utuh, begitu. Setelah kita benar-benar menyerap, tanya ke dalam, maka baru kita berdialog dengan pihak-pihak terkait, dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan orang tua yang pihak yang bersangkutan, seperti itu. Itu di sisi orang tua. Kemudian di sisi guru, kalau di Undang-Undang Sisdiknas ini tujuan pendidikan adalah untuk pengembangan keilmuan, untuk akhlak mulia gitu kan, maka si guru ini harus punya koridor, misalkan sanksinya itu harus sanksi edukatif tuh. Yang tadi Teh Nadia bilang, kalau misalkan salah, ya disuruh olahraga keliling lapangan. Nah, olahraga keliling lapangan itu adalah sesuatu yang baik gitu ya. Sesuatu yang baik. Tapi harus terukur. Jangan sampai misalkan olahraganya disuruh squat jam, tapi 300 kali. Ketika 10 dia nggak kuat, diinjek-injek begitu.
ayo terus gitu. Nah itu nggak boleh tuh menjadi fisik gitu. Harus terukur. Jadi kuncinya sanksi yang edukatif karena ini di lingkungan sekolah. Selanjutnya hindari fisik. Fisik itu maksudnya hindari sesuatu sanksi yang akibatnya adalah gangguan terhadap fisik gitu. Kayak misalkan dia disuruh untuk awalnya sih sanksinya edukatif, disuruh ngepel, tapi ngepelnya satu sekolahan yang nggak mungkin gitu. Karena satu sekolahan aja biasanya dipel dibersihkan sama 5 tenaga kebersihan gitu. Ini dipel dibersihkan oleh satu siswa yang notabene misalkan masih kecil juga, masih satu SMP atau bahkan masih SD gitu. Nah itu tidak boleh. Itu bagi guru. Yang ketiga, bagi sekolah. Sekolah itu harus punya panduan, tata tertib, harus ada tim sendiri, misalkan tim etik gitu. Jadi dari awal, yang bagus tuh dari awal begini, ketika masuk sekolah, mendaftarkan sekolah, si orang tua disodorkan ini Bu, peraturan-peraturan sekolah di kami, ketika anak merokok misalkan, maka dia akan disanksi ngepel ruangan sekolah ini. Gimana menurut Ibu? Ibu setuju nggak? Oh saya setuju, contreng begitu loh. Nah persetujuan itu jadi penting tuh di awal pendidikan, di awal pendaftaran tuh. Karena nanti suatu saat ketika misalkan anaknya lapor, Mama, abang kemarin gara-gara ini gitu, abang disuruh ngepel begitu, abang sampai capek mah begitu, ditambah-tambahin tuh ada bumbunya, abang sampai capek banget mau gini segala macam, itu kan bumbu tuh jadinya tuh. Padahal di awal si mamahnya kalau sudah contreng gitu dan setuju hukuman itu, dia udah nak, besok jangan melakukan itu lagi ya supaya kamu tidak dihukum ngepel lagi kan begitu. Nah ada kesepakatan di awal tuh antara orang tua dan sekolah. Jadi ada tata tertib yang memang jelas tentang sanksi, tentang tindakan-tindakan yang akan diberikan kepada seorang siswa ketika dia melakukan hal-hal kenakalan remaja. Seperti itu Ustaz Faris. Bude Darmi nih, silakan. Iya, Ustaz. Kalau sekarang saya sebagai orang tua ya, Ustaz ya. Sebenarnya memang anak itu kembali ke kita sih, Ustaz ya, keluarga didikan kita. Saya pernah anak saya yang paling kecil ya, waktu itu sekolah di sekolah Islam gitu ya. Dia kena tangan sama gurunya gitu kan. Karena saya sudah mendidik dia kalau ya kamu tuh laki-laki gitu kan ya. Dia pernah kena cakar gurunya itu laki-laki. Saya tidak tahu, ketika dia mandi dia teriak, "Perih Bunda, perih." Saya kan kaget ya. Pas saya lihat gitu kan ternyata baretnya panjang gitu, mungkin guru itu kukunya panjang kali ya. Saya kaget, saya tanya, barulah dia jawab, tapi dia dengan gentlenya, "Mungkin aku yang salah kali Bunda," kata dia gitu. Guru itu kesal gitu. Saya kan sedih ya, saya, apa yang saya benar atau tidak, saya ke sekolah, saya ngomong, waktu itu ke kepala sekolah kalau nggak salah. "Kok bisa?" kata saya gitu, dan guru itu tidak minta sampai sekarang tidak minta maaf ya, bukan saya terkadang memang ya itu kembali ke rumah sih Ustadz ya, apa sih bagaimana kita mendidik anak kita, karena pernah juga kejadian Ustadz di sekolah saya, kembali, orang tua terkadang memang terlalu mendengar anak, memang anaknya sih ya gitu ya, siapa sih yang nggak sayang anak, anaknya dibully di rumahnya Ustadz ya, dibully oleh siswa kami, salah satunya katanya yang bully itu siswa kami, tapi kejadian dibully di rumah gitu kan, eee, kita sudah bilang jangan di-up dulu gitu kan, dia malah lapor, malah ada wartawan, akhirnya meluas gitu kan. Sebenarnya kita tuh kadang bijak nggak sih Ustadz, sekolah misalnya nanti ya suatu saat saya usul di sekolah saya, kalau di awal pendaftaran tuh berlebihan tidak kalau kita ngundang maaf misalkan pengacara atau ahli hukum, penegak hukum, untuk ini loh di sekolah. Bijak nggak Ustadz kalau seperti itu kita nanti? Ya, Makasih. ya Bu Darmi, itu yang seperti saya sampaikan, penting sekali memang dari awal itu sudah ada pijakan-pijakan hukum gitu terkait
reaksi yang dilakukan sekolah terhadap kejadian-kejadian yang kemungkinan akan terjadi. Ini namanya kan mitigasi risiko hukum gitu ya. Karena namanya dunia pendidikan itu kan ngurusin banyak orang. Ngurusin banyak orang berarti ngurusin banyak hak-hak pribadi seseorang itu. Karena banyak di antara kita itu lebih seneng dibicarakan permasalahan haknya gitu, bukan masalah kewajibannya. Jadi tidak equal gitu antara kewajiban dan haknya. Jadi hak asasi manusia, tapi kamnya agak kurang dibicarakan. Karena itulah akhirnya karena haknya terus yang dikejar, penting banget tuh Bu Didani di satu waktu gitu, baik di awal, di pertengahan, di akhir, atau bahkan berkala gitu. Misalkan satu semester sekali mengundang konsultan-konsultan hukum gitu di wilayah setempat begitu untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan. Kalau misalkan di kami, saya kan pengurus di Peradi Kota Depok, Bu. Itu kita punya PBH namanya, Pusat Bantuan Hukum. Nah, pusat-pusat bantuan hukum ini dapat bekerja sama dengan pihak-pihak sekolah, pihak-pihak lembaga, dan itu free of charge gitu kan. Jadi ada FOC-nya gitu, free of charge. Kalau bahasa Bunda Ninik nih biasanya di di travel tuh ada tuh FOC, free of charge. Jadi bebas biaya tuh. Mengundang lembaga-lembaga bantuan hukum atau pusat-pusat bantuan hukum seperti itu. Karena penting banget itu di awal, dan kemudian ketika ada permasalahan nanti bisa dapat ditangani bersama gitu. Ada pertanyaan di chat ya, apa ya? Saya yang di chat itu yang pertama dari Bunda Aisyah ya, Budayanti. Ini video yang di-share oleh Abah Husairi ini berkaitan dengan kasus pendisiplinan anak dengan cara dipukul pakai mister ya. Itu kan sakit sekali Ustaz ya. Eh, telapak tangan di rotan ya, dipukul sama rotan. Itu memang kejadian nampaknya di Malaysia. Kalau saya lihat ada logonya itu memang sebuah kelompok dari Global Ikhwan gitu ya, yang dia punya banyak sekolah dan juga panti asuhan. Mungkin kejadian di sana, tapi nggak tahu bagaimana tuh follow up-nya karena kasusnya lagi ramai kalau di Malaysia ini. Memang lembaga ini lagi disorot karena ini reinkarnasi dari Darul Arkom, Ustaz. Darul Arkom sudah dilarang kan di Malaysia ini, dilarang, kemudian dianggap diputuskan oleh fatwanya ulama sana di Malaysia ini sebagai kelompok sesat. Kemudian reinkarnasi itu namanya Global Ikhwan ini, dan nampaknya juga di Indonesia ada cabangnya Global Ikhwan ini. Jadi dan itu yang saya lihat itu ya. Bagaimana kasusnya terjadi nggak tahu. Wallahu alam belum tahu follow up-nya. ya. Nah, Jadi ini ada Ustaz Kholis ya. dan Bapak Ibu sekalian, kita di zaman yang serba digital ini, yang dimana informasi dapat tersebar seketika itu pula begitu, kita mesti jadi orang yang pintar menggenggam smartphone kita. Jangan jadi gawai itu, telepon itu menjadi lebih pintar dari orang yang menggenggamnya. Kenapa? Seringkali begini, kita tuh terjebak, ada subliminal message ya, ada pesan-pesan tersembunyi nih dari adanya media sosial, handphone yang semakin canggih. Kita terjebak tuh dengan fasilitas-fasilitas itu. Kita dibawa dari bawah alam sadar kita lebih senang reshare sesuatu yang tidak baik. Lebih senang itu. Kejadian-kejadian yang, aduh ini gimana sih orang, di-share lagi. Padahal kalau kita coba presentasikan, misalkan ya, di Indonesia ada puluhan ribu pesantren.
ada 1, 2, atau bahkan 5 pesantren bertindak berlebihan gitu. Nah itu tuh yang disebar-sebarkan terus. Tapi yang puluhan ribu lainnya tidak pernah disampaikan. Seperti misalkan ada pesantren yang kehidupannya memang baik banget. Terus kiainya, ya Allah, kita malu deh kalau ketemu kiainya. Kenapa malu? Dia yang bikin anak kita tahu agama, dia yang bikin anak kita tahu ilmu, dia yang bikin anak kita mengerti tentang dunia, bagaimana menyikapi dunianya. Kita datang ke sana nengokin anak kita pakai mobil, tapi ustadznya dengan sederhananya. Bangunannya besar, tapi bangunan itu ternyata milik santrinya, milik dalam hal kata ya dia tidur santri-santrinya di bangunan itu gitu. Sementara dia ya kamarnya biasa-biasa saja, sofanya biasa-biasa saja. Itu tidak terlihat oleh kita, oleh kebanyakan kita tidak terlihat. Justru oknum-oknum kita harus membahasakan setiap apa yang dilakukan oleh orang itu di dalam pendidikan ya oknum. Misalkan ada sebuah lembaga pendidikan punya 100 santri, 100 siswa begitu kan. Lalu kepalanya melakukan pelecehan seksual. Apakah kemudian kita harus menghancurkan lembaga pendidikan itu? Kan enggak. Sayang loh, lembaga pendidikan jangan dihancurkan. Kalau kita mau menghabiskan tikusnya, jangan sampai lumbungnya kita hancurkan. Kan seperti itu. Harus yang ditegakkan si oknumnya tersebut gitu. Nah, inilah fitnah zaman tentang teknologi. Ketika misalkan ada video, wah saya dapat video nih. Kemudian oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, video itu audionya itu dihilangin atau bahkan pakai AI diganti gitu dengan katakanlah yang tadi video di Malaysia, tapi dengan AI itu dengan sangat tepat gitu mimik mulutnya itu dipakai misalkan pakai bahasa Jawa Ustaz Kholis. Padahal itu video ada di Malaysia, tiba-tiba langsung orang menerka-nerka, wah ini pasti di kampung ini nih, karena dialognya bahasanya itu ini dari kampung sebelah nih yang agak-agak begini gitu kan. Itu langsung ada tendensius ke arah sana. Dicari. Seneng banget kita nyari kesalahan-kesalahan orang. Nah, Majelis Keluarga Indonesia mudah-mudahan lebih senang memperbaiki diri, kemudian menyebarkan sesuatu yang baik dan menyiapkan fondasi-fondasi agar kita tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Seperti itu, Ustaz Kholis. Ini terakhir ya dari masih ada nih. Langsung ke Bunda Aisyah yang mungkin langsung berlanjut ada. Silakan. Siap, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nih, Bang Advokat, sedikit. Kebetulan kan saya juga anak di pondok nih. Dari SMP kelas 1, sekarang udah SMA kelas 3. Masya Allah. Bukan nggak ada intimidasi dari pihak pondok, pasti ada. Saya tahu, karena anak saya di pondok itu 3. Dan semua ada pengalaman hal seperti itu. Cuman bahkan dari SD, dari anak saya masuk SD itu, anak saya SD di SD Islam, itu pernah mendapatkan, saya waktu masukin anak saya yang sekarang di pondok ini, masuk SD itu, saya cuma bilang di sekolah, saya titip anak saya di sini, silakan diajarin, silakan dimarahin, silakan dihukum kalau bersalah, tapi nggak ada fisik. Saya udah wanti-wanti dengan pihak itu. Dan itu pernah kejadian waktu dia di kelas 6. Kita namanya anak kelas 6 itu ya pasti luar biasa. Nggak ada kayaknya yang nggak nakal. Yang nggak nakal itu mungkin hanya boneka gitu kan. Nah, pernah dia dihukum katanya. Hukumnya guru agama lagi. Dihukum katanya disuruh jalan dari kelas sampai ke jalan raya yang kira-kira mungkin ada 500 meter. Jalan sambil jongkok. Dan itu yang bikin sakit sih dengarnya kata-katanya. Kamu ibu hukum jalan seperti anjing. Tuh, itu tuh yang bikin
yang nggak terima gitu hati. Kalau mau hukum silakan, tapi jangan ada bahasa seperti itu gitu kan. Saya samperin ke sekolahan, saya temuin kepala sekolah, wakil kepala sekolah, semua guru-guru saya temuin. Dan sempat dipanggil waktu itu gurunya pun, tapi nggak mau hadir. Saya nggak tahu kenapa guru itu nggak mau hadir, tapi dia minta maaf melalui guru yang lain gitu. Saya bilang, oke sudah. Nah sekarang di pesantren ini, eh, kebetulan anak saya di pondok ini kan ketua Ubudiyah, nih Bang Advokat, waktu di kelas 2. Kalau ketua Ubudiyah itu bagian keagamaan, mengurus anak-anak mau sholat, mau apa gitu, ibadah. Waktunya sholat, anak-anak ini masih namanya anak-anak SMA tuh masih ngeyel lah kalau kata orang mah gitu kan. Itu disuruh wudhu, diem, duduk, ngobrol gitu. Nah, anak saya ini udah siap. Dikepret lah adik kelasnya ini dengan sorban. Kalau saya berpikir kepretan itu seberapa kuat sih gitu kan? Mungkin kalau kepretnya pakai rotan mungkin gitu, tapi hanya pakai sorban gitu. Dan itu adik kelasnya itu banyak gitu kan. Dan kemarin itu bulan Agustus sampai September itu anak saya kena sanksi. Skorsing 1 bulan pulang ke rumah gitu. Saya tanya sama anak saya, bukan itu aja sebenarnya mah banyak, tapi percuma kalau saya bicarakan pun percuma karena kan guru-guru pun dari bermacam ragam kan modelnya gitu ya Bang ya. Terus pulang skor sebulan, saya coba tanya sama semua guru, semua nggak ada yang jawab, hanya cuma bilang jawab ini sudah keputusan pondok yang tidak bisa diganggu gugat gitu. Oke, anak saya libur sebulan, saya pikir udah nggak apa-apa, saya ambil baiknya, saya bisa kumpul sama anak saya gitu kan, bisa setiap hari ada waktu yang banyak gitu kan. Dan kemarin kita ada mudif, nengok anak-anak ke pondok, tersebarlah cerita itu. Padahal saya sih nggak pernah bicara sekalipun dengan orang tua yang lain, tapi ternyata ada yang tahu gitu. Dan di balik itu yang kemungkinan yang bikin ini nih, anak yang disabet ini katanya gendang kupingnya pecah katanya. Gitu. Kita pikir mungkin nggak sih disabet pakai sorban, hanya kepret, pecah gendang kuping, tapi oke anak saya salah gitu kan. Saya cuma bilang gitu, oke. Boleh nggak saya ketemu sama orang tua anak ini? Saya bilang sama gurunya, karena kan anak saya diantar sama guru pulang ke rumah nih, dengan 4 orang guru yang nganter. Ustadz-ustadz yang tingginya, saya nggak tahu nih ada apa gitu di balik semua ini gitu ya. Saya tanya, nggak ada apa-apa Bu, udah selesai Bu, katanya. Oh sekarang anak itu pun udah sekolah kok. Saya balik tanya, kenapa kalau udah sekolah terus anak saya masih kena hukum? Saya tak bilang, boleh saya bicara dengan orang tua santri ini, tapi jawaban pihak pondok kayak jadi mengagetkan gitu ya Bang ya. Dia seolah-olah kaget gitu. Buat apa Bu? Ya nggak buat apa-apa, saya mau minta maaf, kan anak saya salah. Kalau memang ada perlu pengobatan lanjutan, saya akan tanggung jawab terhadap anak itu gitu kan. Tapi pihak pondok cuma bilang, enggak Bu, udah selesai Bu, anaknya udah sekolah. Nah, terus sekarang apa masalahnya kenapa anak saya sampai harus kehilangan waktu sampai sebulan gitu kan? Nah, kalau kemarin kita bicara-bicara orang tua, kemungkinan orang tua dari anak ini seseorang yang punya sesuatu lah gitu ya di situ gitu. Nah, itu bagaimana tuh Bang Advokat nih Bang Ustadz untuk kita ngadapin hal seperti itu. Cuman kalau anak saya bilang, udah mah nggak usah dibahas, biarin aja, biar Allah nanti yang akan mengurai segalanya. Buat saya nggak penting gitu. Karena saya dari awal masuk pun saya udah bilang sama anak ini, kamu ada apa-apa, selesaikan sendiri, jangan pernah ngadu. Dan itu memang dilakukan gitu. Bahkan sampai sekarang saya dengar dia pernah ditampar sama guru, pernah dihukum dari jam 1 malam sampai jam 3 subuh berdiri gitu, di tempat sepi. Saya baru tahu belakangan gitu. Begitu saya tanya siapa gurunya gitu kan. Tapi anak saya bilang, Mama nggak usah tahu, saya cuma mau cerita, tapi jangan dibahas gitu. Yang penting Mama tahu, itu udah cukup. Akhirnya saya cuma bisa, ya urut dada deh. Berarti anak saya cukup dewasa untuk menghadapi gitu. Saya cuma berpikir begitu. Nah, kita harus kayak gimana gitu ya Bang Ustadz nih, untuk menghadapi ini, agar ini nggak terjadi lagi gitu. Kebetulan anak saya kan udah mau keluar nih gitu. Apa nih sikap kita? Saya tidak menyalahkan pondok. Ini pasti oknum. Dari awal pun saya tidak pernah menyalahkan pondok. Kalau saya menyalahkan pondok, saya nggak mungkin masukin 3 anak saya ke pondok gitu kan. Ini pasti oknum.
Tapi kan kadang-kadang guru ini saling melindungi. Hmm. Itu yang bikin kurang apa ya namanya, kurang etis mungkin ya. Kalau ada yang salah tuh dilindungi gitu. Tidak dirapatkan, dan guru-guru pihak pondok tuh tidak pernah merapatkan segala sesuatu dengan orang tua. Nah, gimana cara kita nih, Bang Advokat? Ya, terima kasih Bu Aisyah Humairah untuk sharingnya. Pertama, saya turut prihatin terhadap apa yang menimpa Ibu, anak Ibu. Terkait kejadian tersebut, yang bisa saya sarankan adalah begini. Semua ya, buat Ibu Aisyah yang masih ada anak-anaknya mungkin, sama teman-teman yang lain yang anaknya di pondok, yang anaknya boarding gitu. Hal yang paling penting sekali adalah kita harus bertatap muka dengan pembina yayasan sekolah tersebut. Harus bertatap muka dan harus kenal, dan izin minta nomor teleponnya. Itu penting banget. Benar kata Ibu tadi, Bu Aisyah. Guru-guru itu memang banyak saling melindungi mereka tuh. Tapi kejadian-kejadian seperti itu banyak sekali Bu yang tidak diketahui oleh pengasuh, oleh pembina yayasannya. Jadi mereka sampai di bawah redam aja, tidak selesai sih, solusinya tidak paripurna. Karena kalau misalkan yang tadi, kalau masalah yang ibu yang anak ibu sebagai pengurus ubudiyah, dia kan mencontoh dari seniornya tuh. Waktu dia jadi junior, baru ketika dibangunin subuh dikepret juga gitu misalkan. Akhirnya mencontoh. Karena memang dianggap ini sudah biasa terjadi di pesantren gitu. Kalau bahasa qaidnya al-adatul muhakkamah gitu. Adat kebiasaan jadi hukum begitu kan, hukum yang berlaku di lokasi itu. Nah, bisa jadi hal tersebut itu tidak ketahuan Bu, sama pengasuh. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya punya abah, orang tua angkat saya punya pondok pesantren. Saya tahu betul, saya nginep di rumah kan. Itu santrinya ada 1.000 orang lah di Jatiwaringin. Saya nginep di rumahnya, di kamar di samping kamarnya abah gitu, kamarnya pemilik pesantren. Di samping kamar abah ada juga santri-santri yang terkoneksi gitu ya, kamar-kamar santri. Dan ketika jam tahajud itu, abah tuh ngebanguninnya beda. Dia cuman buka, tok tok tok, ayo bangun gitu, sekedar pakai omongan. Cuma bedanya kiai gitu, bedanya pengasuh dengan guru-guru yang notabene terpaut umurnya tidak begitu jauh sih dengan santri-santri lainnya, apalagi kakak kelas gitu ya. Beda tuh, ketika kiai ngomong gitu, bangun langsung bangun ya, langsung bahasa Betawinya blangsitan gitu, langsung bangun, siap-siap wudhu begitu kan kalau abah. Nah, gimana kemudian beda halnya dengan yang nyuruh bangun itu kakak kelasnya yang bagian ubudiyah, kan agak kesal juga gitu ya. Nah, ini yang harus disampaikan secara dialogis. Saya nggak tahu di pondok biasanya kan ada ngobrol-ngobrol sama pimpinan pondok pesantrennya ya. Nah, hal yang Ibu sampaikan tadi Bu Aisyah itu penting untuk pembelajaran pesantren. Ibu tulis dalam sebuah kesan dan pesan secara faktual gitu. Bahwasanya pertama kan kesan anaknya belajar gitu. Terus terkait permasalahan-permasalahan, dan terakhir saran itu harus ada Bu. Saran, dan itu disampaikannya harus langsung direct to the Dewan Pembina begitu. Harus langsung.
Jangan lewat guru, karena kalau lewat guru bisa jadi itu selesai tuh untuk ininya, untuk apa namanya, untuk saran-sarannya hilang seperti itu. Iya, iya. Itu yang mungkin yang tidak kita dapatkan ini Bang, yang tidak bisa kita dapatkan. Kita udah coba orang tua, hampir semua santri coba untuk tembus gitu ya. Tapi kayaknya sulit. Nah, saya nggak tahu ada apa gitu ya. Kemungkinan stucknya ada di pembina paling atas ya, bukan di kiainya. Karena Kiai Roja itu udah pasti baik, nggak mungkin nggak gitu ya. Ini stuck di pemimpinnya, di pemimpin pondoknya gitu. Kita nggak tahu ada apa. Nah, kita sih mau coba nih. Kita pernah coba waktu anak baru masuk SMP. Ada anak kita yang dibully, yang dipukul pahanya pakai pakai besi, tangkai sapu sampai biru. Udah pasti orang tua nggak akan terima. Kita datang orang tua santri ke sekolah, minta waktu, ditemuin, dan itu anak-anak yang orang tuanya hadir pada hari itu nggak ikut mendukung, itu kena skorsing seminggu. Pernah kita lakukan hal itu, tapi ujung-ujungnya berdampaknya tidak baik dengan anak-anak kita yang nggak ikut-ikutan, hanya sekedar kita orang tua mendukung santri yang lain gitu kan. Tapi anak kita kena skorsing juga nih. Anak saya pernah juga ngalamin kayak gitu. Nah, ini yang mau coba kita caranya seperti apa gitu. Walaupun anak kita sudah mau keluar nih, tapi paling enggak ini enggak berlanjut terus ke adik kelasnya ke bawah gitu. Karena kan kalau enggak pastinya, karena anak saya juga pernah bilang, iya mah, saya pernah bilang mas saya, walaupun kamu dapat perlakuan tidak baik dari kakak kelas, mudabir kamu, jangan kamu terapkan juga kepada adik kelas kamu seperti itu, karena sekarang kamu ketua ubudiyah. Iya mah, tapi nyama anak segitu umurnya aja masih sama gitu, mungkin itu yang susah gitu kan, mengendalikan diri sendiri gitu. Nah caranya gitu kita untuk menembus ke atas itu kayak gimana sih Bang gitu? Bikin suratnya seperti apa gitu? Eh, Pertama gini, insya Allah kalau misalkan masih di Jabodetabek pun, Iya, saya Parung. siap jadi wasilah ibu-ibu sekalian yang pernah ada masalah gitu. Gimana caranya? Karena kalau misalkan orang tua tidak tembus, memang ya mau nggak mau sama praktisi hukum. Tapi jangan sampai salah juga. Jangan sampai Iya. ada praktisi yang dipilih praktisi hukum yang pengen pansos gitu. Awalnya kita pengen tabayun, gitu, mau ngobrol, malah dia sengaja naikkan ini masalah di media sosial begitu. Tenang Bu, ya itu jangan sampai kayak gitu. Pilih yang tidak mau pansos lah, yang pokoknya untuk Iya. nyelesain masalah dengan baik seperti itu. Itu kalau Iya. misalkan dari tataran wali murid, wali santri sudah tidak bisa lagi gitu. Kemungkinan sih memang itu awalnya kenapa pondok ini nggak bisa ditembus karena dulu memang pernah ada yang bawa eh, medsos lah ya, pengacara tapi yang bawa media sosial gitulah ke dalam gitu ya. Dan itu kemungkinan yang pondok sekarang susah ditembus gitu. Takut mungkin pondok itu nanti ya viral lah atau apa gitu ya. Kemungkinan itu sih yang dijaga. Baik, Alhamdulillah Maaf tadi temanya memang sangat powerbank. Ya banyak nih. kemungkinan memang itu Mudah-mudahan bisa dibahas kembali saat apa namanya, pihak-pihak tertentu ya mau mau numpang tenar lah. Padahal kalau ngomongin nyari solusi ya nggak harus tiba-tiba media gitu. Iya. Insya Allah Bun, kalau misalkan Jabodetabek dan Di masih Parung itu Bang. apa namanya, masih bisa gitu, saya mendampingi, saya akan dampingi. Terus memang ada baiknya juga nih nanti. Saya nggak tahu ya kalau di pondoknya ibu tuh ada komite nggak sih biasanya, persatuan Nggak ada wali sepertinya. santri gitu? Nggak ada. Halo? biasanya Nggak ada Bang. tidak semua pesan di Oh nggak ada. semua, Nggak ada. pesantren itu biasanya menghindari saat yang adanya Iya. ya, Kayaknya kalau pesantren itu nggak ada deh. Yang ada komite itu hanya sekolah di luar ya. Tapi kalau pondok itu anak saya ada 3 di pondok tapi nggak pernah ada. iya. Baik, alhamdulillah syukurlah. Abang Saifullah terlempar ya. Ini kayaknya Kayaknya. temanya panjang nih dan mudah-mudahan Iya. selama 2 hari ini kita bisa membahas tentang isu-isu pendidikan ya.
karena berkaitan juga dengan kalau tanggal 22 Oktober ini sebagai Hari Santri gitu ya. Tentu kita masih ingat bagaimana kasus yang terjadi di beberapa pesantren di mana di daerah Jawa Timur ya yang musolanya ambruk gitu ya. Nah, kita tentu berdoakan ikut prihatin dan Al-Qadzimi. Al-Hazimi ya, dan tentu ini bagian dari refleksi kita tentang bagaimana pendidikan. Tentu bukan hanya soal pesantren tapi juga pendidikan anak-anak kita di sekolah, yang tadi juga ada pertanyaan soal bagaimana cara membatasi apa namanya pergaulan anak-anak kita dengan teman-temannya. Tentu kita paham bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih," gitu ya, bahwa seseorang ini tergantung agama temannya. Ada pal yang zur, maka hati-hatilah untuk mayu khalih, dengan siapa dia bergaul. Makanya pergaulan penting dengan anak-anak yang di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita, anak-anak kita, dan jadikan semuanya menjadi baik gitu ya. Dan mari sama-sama kita tutup mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk um, melimpahkan hidayah dan taufiknya untuk kita dan keluarga kita, sehingga apapun yang terjadi mudah-mudahan tetap ada hikmahnya, walaupun terlihat mungkin kelihatannya miris gitu ya. Eh, Seperti yang tadi juga dialami oleh Bunda Aisyah gitu dengan putranya, dan juga mungkin ada yang lain juga, teman-teman di sini jamaah semuanya juga ada pengalaman-pengalaman yang insya Allah bisa di-share juga nanti dalam kajian-kajian bersama guru-guru kita. Insya Allah kita akan ngebahas lagi kan tentang isu-isu pendidikan ini, karena menjadi bagian concern kita untuk menghadirkan kita majelis ilmu ini menjadi majelis yang memberikan inspirasi, motivasi, dan sekaligus penyadaran untuk kita semua apa pentingnya pendidikan yang dimulai dari rumah, pendidikan yang dimulai dari keluarga. Ketika kita memberikan teladan yang terbaik untuk anak-anak kita, maka sungguh inilah sebuah pemberian terbaik, kata Rasulullah SAW. Tidak ada satu pemberian atau hadiah terbaik dari orang tua terhadap anaknya daripada sebuah hadiah, yaitu adalah pendidikan akhlak yang mulia. Baik, jamaah yang Allah, alhamdulillah sudah kembali lagi Ustaz. Dan ini kita udah mau ditutup karena memang udah jam 7 lebih Ustaz. Insya Allah kita akan lanjutkan beberapa hal penting. Mungkin juga antum bisa kembali gabung besok hari bersama Ustaz Dodi Al-Jambari dan Babe Haikal. Insya Allah kita akan membahas juga tentang isu-isu pendidikan gitu ya, berkaitan dengan Hari Santri yang insya Allah tanggal 22 Oktober ya, 22 Oktober nih Mas Nandar. Jangan lupa kita ikut juga terlibat untuk memberikan ucapan bagaimana sebuah upaya kita untuk sama-sama mendukung gerakan akhlak mulia ya di negeri ini, karena salah satunya pesantren yang ikut memberikan kontribusi besar dalam membangun bangsa ini. Sebagai penutup, barangkali ada yang disampaikan sebagai penutup dari Ustaz Sefullah. Ya, makasih Ustaz Khalis. Mohon maaf tadi device saya di handphone tuh agak too hot gitu, akhirnya mati. Jadi saya ganti, buka laptop langsung buru-buru. Intinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait kenakalan remaja yang tadi kita sampaikan dan hal-hal yang pernah di apa namanya alami oleh kita, yuk sama-sama kita saling belajar gitu kan, segala macam apa yang terjadi terhadap anak kita serap informasinya secara menyeluruh. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan informasinya, mari kita selesaikan dengan cara tabayun terlebih dahulu. Kemudian dari pihak sekolah juga harus terbuka kepada seluruh wali santri, wali murid, karena lagi-lagi sekolah lembaga pendidikan itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada murid. Tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada wali murid tuh. Jadi mestinya wali murid itu adalah menjadi mitra sekolah, bukan menjadi lawan. Wali murid itu harus digandeng seperti itu. Dan 3 hal yang tadi saya sampaikan, bahwa guru harus tetap pada tujuan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas, tidak boleh
kemudian guru enggan untuk mendidik murid-murid, jangan sampai seperti itu. Kejadian-kejadian di luar itu harus segera selesai, harus segera diperbaiki lagi. Segala sanksi yang diterapkan oleh pihak sekolah kepada murid-muridnya harus berupa sanksi edukatif. Jangan sampai ada sanksi-sanksi yang membekas secara fisik, kekerasan fisik dan lain-lainnya. Karena apa? Sejatinya pendidikan itu harus menjadi sebuah role model gimana sih orang-orang itu bertindak laku, berperilaku baik gitu kan. Karena guru itu kalau di Jawa kan yang digugu yang ditiru seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini dapat berefek baik, bisa bermanfaat buat kita semua. Makasih, dan sekali lagi saya mohon maaf tadi sempat terpental ini pakai device yang berbeda. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Saifullah yang sudah bersama kita hampir 1 jam lebih ini. Udah jam 7.13, Masya Allah ini udah overtime-nya luar biasa ini. Mudah-mudahan tidak bosan terus kita thalabul ilmi ya, kita sharing kebaikan, berbagi rahmat dengan semuanya jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah Allah Subhanahu wa taala ridho dengan amal kita, dan mari kita tetap akan istiqomah untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan hingga saat ini jazakumullah khairan yang sudah juga berbagi sedekahnya dengan Majelis Keluarga Indonesia. Mudah-mudahan kami bisa amanah untuk menjalankan program-program terbaiknya untuk kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf kalau ada khilafan. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.